Lembaga Adat Talo dan Keturunan Raja Talo adukan pengrusakan rumah dan pos. Talo, dengan adanya proses tanah adat kerajaan Talo yang tidak sesuai peruntukannya nampaknya berbuntut panjang. Pasalnya sejumlah ahli waris dan keturunan Raja Talo mengadukan terkait penguasaan dan kepemilikan tanah adat Raja Talo dan pengrusakan rumah dan pos jaga milik Dewan Adat Raja Talo belum lama ini. Yang diakui sepihak, sejumlah oknum warga semuanya adalah tanah adat milik kerajaan Talo sehingga kami pihak yang dirugikan meminta Kapolda Sulsel agar turun tangan menengahi masalah ini. Sebab salah satu oknum dari Brimob yang seharusnya menjadi penengah mengingat lembaga adat adalah mitra strategis kepolisian daerah Sulsel. Yang diharapkan bersama adalah cara-cara beradab dan pola pembinaan bukan malah sebaliknya dengan cara-cara kekerasan dan upaya pemukulan dan intimidasi. Ungkap Andi Esa selaku salah satu ahli waris Raja Talo. Dalam keterangan tertulisnya ke meja redaksi tanggal 11 Juni tahun 2024. Lokasi yang dimaksud mulai area jalanan depan kesehatan untuk jalur Tallasa City. Semua sertifikat adjudikasi tertulis semua dalam lampirannya tanah milik adat kerajaan Talo atas nama Inanu Karaeng Lakiung. Sehingga kami meminta pihak BPN dan pemerintah kota Makassar segera mengambil langkah tegas terkait tanah adat Raja Talo untuk segera meninjau dan yang telah diterbitkan pada tahun 2007. Segera menarik dan membatalkan semua sertifikat yang sudah dikeluarkan. Salah satu contoh sertifikat Mulyono Raga di mana sertifikatnya tertulis di lampirannya tanah milik adat dan Kamarudin Welianto Tanta. Dan lain-lain ini semua tertulis tanah milik adat dan sudah jelas tanah adat. Alasannya dasar penerbitan sertifikat adjudikasi pada tahun 2007 tersebut cacat hukum dan melanggar UU Agraria. Sebab tanah adat Raja Talo punya surat tanah Simana Tanae dan rinsik atas nama Inanu Karaeng Lakiung yang berada pada anak keturunannya. Kendati demikian di atas lahan adat Raja Talo tersebut terdapat penggarap atas nama Daeng Basoka dengan Daeng Bako dan Hasan Tundu Hadupa Edi. Ini semua penggarap tanah adat atau nama Inanu Karaeng Lakiung yang menurut pengakuannya menggarap lahan adat Raja Talo dari kakeknya. Namun disayangkan sebab tanah adat Raja Talo tersebut dijual dengan cara di bawah tangan ke PT Paranglu tanpa melibatkan ahli waris dan pemilik sah tanah adat Raja Talo. Sehingga dengan demikian demi Tallasa City ke depan kami Dewan Adat Raja Talo meminta kepada pemerintah Kecamatan Tamalan Rea dan Kelurahan agar tidak memberikan keterangan terkait jalur Tallasa City untuk meningkatkan hak karena jelas tanah adat milik Raja Talo. Dan kami masyarakat maupun oknum-oknum aparatur yang ingin melakukan peningkatan status lahan yang dikuasai secara sepihak untuk tidak diladeni mengingat status lahan tersebut adalah tanah adat milik Inanu Karaeng Lakiung sesuai dengan suratnya dan memiliki ahli waris dan Dewan Adat Raja Talo selalu mengawasi dan menjaga warisan tersebut, jelasnya. Kemudian kami meminta laporan di Polda Sulsel yang dialihkan ke Polrestabes terkait laporan kami selaku pemilik rumah dan pos di Jalan Tallasa City yang dibongkar paksa oleh Mulyono Raga dengan Hasainuddin Muatin Haris agar segera dilanjutkan dan ditindaklanjuti sebagai hal tersebut tindakan murni pengrusakan barang pribadi. Sehingga kami meminta mohon Bapak Kapolda supaya memproses pelaporan kami sebagai pemangku adat Kerajaan Talo. Demikian Karaeng Pasore pemangku adat Raja Talo menceritakan di redaksi Selebes Magazine. Mulut ini kita dikasih. Kedua belah pihak tidak benar kalau kita mau keras-kerasan, tidak akan selesai masalah. Ya betul, mantap. Nah itu baru. Bahwasanya ya. Selama ini diberikan ruang mediasi antara para pihak Parangloe dengan pihak lembaga adat dipertemukan sehingga ada win-win solution. Karena apa? Ini kan ada juga sudah ini semua ini papan-papan bicara sudah ada semua di situ. Itu kan menunjukkan bahwasanya ada yang di sini apakah tidak pernah dikonfirmasi alasnya kenapa dipasang papan ini. Maksudnya kami juga meminta kepada pihak Parangloe supaya membuka wadah supaya kita dapat di sini mengambil suatu kejadian seperti ini menjadi suatu pembahasan yang dimana bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat buat kita semua. Kalau memang ada haknya Parangloe dan ada haknya pihak kerajaan, kenapa tidak diselesaikan baik-baik? Nah, seperti itu. Saya bisa Jadi begini, tapi hampir beberapa kali melakukan pertemuan mungkin dengan Polda atau gimana mungkin Bapak tahu. Sepanjang pengetahuan kami hanya dari pihak kami kerajaan yang memperlihatkan semua dokumen-dokumen. Sementara tidak satupun, ini maaf saja Pak ya, yang saya ikuti tidak satupun dokumen dari
pihak Paraloe yang diklaim sekitar wilayah Talasasi itu diperlihatkan kepada kami. Nah itu. Jadi kami meminta mungkin kalau khusus untuk lokasi ini, contoh kita berbicara lokasi ini kan, yang kita katanya beli dari Penti Bahtiar, karena kami kan kalau pertemuan sudah berapa kali bahkan di kecamatan, di Polda, apa semua sudah memperlihatkan itu. Kami juga minta kalau bisa supaya ini berimbang, kita juga mau lihat dokumen apa yang dibeli oleh pihak Paraloe. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. 2, 3. Ada kita masuk. Penggarap tangan dulu libatkan negara ganti rugi tapi kaya cepata ano na karay lakiyo karay lakiyo ito ba saya penggarap asli di sini mulai dari nenek moyang saya dibilang Den Rainang dengan Dengi tapi disuruh menggarap dan bukan dia punya, hanya punya anu Karalakyong penggarap ini penggarap secara turun-temurun ya. Temurun. Tapi ini apa kini sana ganti rugi? Batu menganggap ganti rugi. Tapi sebenarnya ganti rugi Tapi penggarap tidak menjual. Tidak boleh menjual. Kata Tidak dia pernah masa merasa menjual. Hanya ganti rugi. bukan menjual toh. Hanya ganti rugi. The best of the best.